Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan sistem bilangan dari mata kuliah kalkulus. Di sini ada anggota kelompok saya, Zidan, Ajis, dan Raka, dan ketua kelompoknya Haris. Pendahuluan sistem bilangan. Bilangan merupakan konsep di dalam matematika yang digunakan untuk menyatakan kuantitas pada perhitungan, pengukuran, dan pencacahan. Bilangan kompleks turun ke imajiner, real. Bilangan real turun ke rasional dan irasional. Rasional turun ke pecahan dan bulat. Bulat turun ke cacah atau bulat positif dan ke bulat negatif. Bilangan cacah atau bulat dan positif turun ke asli atau 0. Asli turun ke komposit 1 dan prima. Jenis-jenis sistem bilangan. Bilangan kompleks adalah bilangan yang terdiri dari bagian real dan bagian imajiner. Contoh: 3 plus 2i min plus akar 2i. Bilangan imajiner merupakan hasil dari akar kuadrat bilangan negatif. Ciri: mengandung suatu satuan imajiner i kurung tutup i akar 2 sama dengan min 1. Contoh: akar min 9 sama dengan 3i dan min 5. Bilangan kompleks adalah bilangan merupakan kombinasi antara bilangan real dan imajiner. Bilangan real bisa ditemukan pada garis bilangan atau gabungan dari bilangan rasional dan irasional. Contoh: min 5, 0, 3,14 dan akar 2. Jadi bilangan real dari ini gabungan dari bilangan rasional dan irasional. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Haris. Yaitu ada bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai pecahan dari dua bilangan bulat dengan penyebut bukan 0. Contoh bilangan yaitu 1/2, 4, min 3, 0,75. Dan ada bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak bisa ditulis dalam bentuk pecahan. Desimalnya tak berulang dan tak berhenti. Contoh bilangan akar 2, konstan pi, dan akar 3. Jadi perbedaan bilangan rasional dan irasional adalah bilangan rasional adalah bilangan yang dapat berulang dan bilangan irasional adalah bilangan yang tidak berulang atau tak terhenti. Dan selanjutnya ada bilangan bulat, adalah bilangan yang tidak memiliki bagian desimal atau pecahan. Contoh bilangan yaitu min 5, min 2, 0, 1, 5, 100 dan seterusnya. Bilangan selanjutnya ada bilangan bulat yang kurang dari 0 atau bisa disebut dengan bilangan bulat negatif. Contoh bilangan yaitu min 1, min 2, min 3. Selanjutnya ada bilangan caca, merupakan bilangan asli termasuk 0 atau bisa disebut dengan bilangan bulat positif. Contoh bilangan yaitu 0, 1, 2, 3, dan 4 dan seterusnya. Bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri dari bilangan pembilang dan penyebut yang ditulis dalam bentuk A per B. Contoh bilangan yaitu 1/2, 3/4, dan 5/7. Next, selanjutnya ada bilangan asli, himpunan bagian dari bilangan bulat yang merupakan bilangan bulat positif dimulai dari angka 0, 1, dan seterusnya hingga tak terhingga. Contoh bilangan yaitu
1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ada bilangan 1 dan bilangan prima memiliki perbedaan dan mendasar. Bilangan 1 bukanlah bilangan prima, sedangkan bilangan prima adalah bilangan yang lebih besar dari 1 dan hanya memiliki 2 faktor pembagi 1 dan bilangan itu sendiri. Perbedaannya adalah bilangan 1 adalah bilangan yang memiliki 1 faktor, yaitu 1 itu sendiri, sedangkan bilangan prima adalah bilangan yang lebih besar dari 1 dan hanya memiliki 2 faktor pembagi 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Dan contoh bilangan 1 adalah hanya 1 faktor, yaitu 1 itu sendiri. Dan ada bilangan komposit, bilangan bulat positif yang punya lebih dari 2 faktor. Contoh bilangan yaitu 4, 6, 8, 9, 10, 12, dan seterusnya. Saya akan melanjutkan presentasi dari Raka, teman saya. Di sini sifat bilangan real. Sifat bilangan real itu ada apa? 1. Dapat dinyatakan dalam sebuah garis bilangan. Yang kedua, menentukan sifat medan lapang atau pelanggan dalam operasi plus dan X. Terus yang ketiga, memenuhi sifat urutan. Selanjutnya sifat-sifatnya. Di sini ada sifat komutatif, sifat asosiatif, terus ada sifat distributif dan identitas. Yang pertama saya akan menjelaskan sifat komutatif. Di sini A plus B sama dengan B plus A. Itu untuk penjumlahan. Kalau untuk perkalian, A kali B sama dengan B kali A. Kalau sifat asosiatif, buka kurung A plus B tutup kurung plus C sama dengan A plus buka kurung B plus C tutup kurung. Itu buat penjumlahan. Sama juga kalau untuk perkalian, A kali buka kurung B kali C tutup kurung sama dengan A buka kurung A kali B tutup kurung kali C. Di sini sifat distributif selanjutnya. A buka kurung B plus C tutup kurung sama dengan AB plus AC. Di distribusi perkalian pada penjumlahan. Kalau yang di bawahnya A buka kurung B min C tutup kurung sama dengan AB min AC. Kalau yang ini dibilang distributif penjumlahan pada pengurangan. Yang keempat, identitas. Elemen identitas 0 untuk operasi penjumlahan sama A plus 0 sama dengan 0 plus A sama dengan A untuk setiap A di R. Elemen identitas 1 untuk operasi perkalian 1 kali A sama dengan A1 kali 1 sama dengan A untuk setiap A di R. Selanjutnya perbedaan bilangan rasional dan irasional. Pertama-tama saya akan menjelaskan bilangan rasional. Bilangan rasional itu berdasarkan pembagian menghasilkan desimal yang memiliki angka yang berulang. Misal 2/5 0,000 itu sampai 0 itu udah pasti sama.
Terus ada 1/3 sama dengan 0,3333, itu seterusnya. Beda halnya sama bilangan irasional. Kalau bilangan irasional itu adalah hasil desimal yang tak terhingga dan tidak berulang. Contoh, pi sama dengan 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8. Itu tidak berakhir, itu tidak berulang, Kak. Beda sama halnya dengan rasional. Kalau rasional sama. Terus selanjutnya e sama dengan 2.7182818284 sama, tidak berulang dan tidak berakhir. Terus juga akar 2 sama dengan 1,41421356 sama. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Jidan. Di sini ada slide notasi pertidaksamaan. Pada sistem pertidaksamaan terdapat notasi atau simbol yang harus diketahui, yaitu di slide ini itu untuk mengetahui simbol-simbol untuk di slide berikutnya. Jadi teman-teman bisa tahu simbol-simbol yang harus diketahui. Di sini yang pertama, lebih kecil dinotasikan dengan arah tanda panah ke kiri. Kemudian yang kedua, lebih kecil atau sama dengan dinotasikan dengan tanda panah arah ke kiri dan ditambahkan dengan strip di bawahnya. Kemudian yang ketiga, lebih besar dinotasikan dengan tanda panah ke arah kanan. Kemudian yang keempat, lebih besar atau sama dengan dinotasikan dengan tanda panah ke arah kanan dan juga ditambahkan dengan strip. Sini ada perbedaannya, jelas. Untuk yang sama dengan itu dibedakan dengan strip di bawahnya, di bawah tanda panah. Next. Kemudian di slide berikutnya di sini ada interval selang. Interval atau selang adalah himpunan bilangan real yang dibatasi oleh suatu atau dua batas bilangan. Secara umum, suatu bilangan X berada di antara A dan B, yakni A lebih kecil dari X dan X lebih kecil dari B. Dapat dituliskan dalam pertidaksamaan bersambung sebagai berikut: A lebih kecil dari X, X lebih kecil dari B. Himpunan semua bilangan X yang memenuhi pertidaksamaan bersambung ini disebut selang atau interval. Jadi untuk memenuhi pertidaksamaan bersambung ini, itu yang di atas tuh yang bersambung sebagai berikut, ya, A lebih kecil dari X, X lebih kecil dari B, itu termasuk selang atau interval. Secara umum selang dibedakan menjadi selang terbuka, selang tertutup, dan kombinasi keduanya. Sini ada nomor 1, saya akan menjelaskan selang terbuka dulu. Misalkan 2 lebih kecil dari X, X lebih kecil dari 6. Ditulisnya itu kan 2,6. Artinya himpunan semua bilangan real ya, yang lebih dari 2 dan kurang dari 6. Bilangan 2 dan 6 merupakan batas interval termasuk ke dalam exterior point. Interval ini apabila digambarkan pada garis bilangan akan menjadi sebagai berikut. Saya akan menjelaskannya. Untuk garis bilangnya itu kan di angka 2 ya, di angka 2 ini dan juga angka 6. Bilangan 2 dan 6 yang merupakan batas interval termasuk ke dalam exterior point. Nih, exterior point ini. Jadi angka 2 dan 6 ini termasuk exterior point. Jadi batasan antara 3, 4, 5. Di slide berikutnya saya akan
menjelaskan perbedaan antara selang terbuka dan selang tertutup. Di sini saya akan menjelaskan selang tertutup dulu. Kemudian saya akan menjelaskan perbedaannya. Misalkan interval tertutup 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 7/2, yaitu ditulis menjadi 0,7/2. Artinya himpunan bilangan real nilainya lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 7/2. Perbedaan dengan interval terbuka yaitu batas interval termasuk dalam interior point. Apabila digambarkan pada garis bilangan akan menjadi sebagai berikut. Silakan saya menjelaskan. Sini ada contohnya, misalkan ini 0,7/2. Untuk selang untuk batas garis bilangannya itu sebagai berikut nih. Sini dan di sini. Di sini kenapa 3,5? Karena kan 7/2 itu kan pembagian. Hasil dari 7 bagi 2 itu kan hasilnya 3,5. 3,5. Jadi ditulis 3,5. Di sini jelas ada perbedaannya. Perbedaan dengan interval terbuka yaitu batas interval termasuk ke dalam interior point. Jadi batas ini yang saya bulatin ini 0 dan 3,5 itu termasuk ke dalam interior point. Contoh di sini ada contoh di sini kan ada 0 dan 0 sampai dengan 3,5. Jadi untuk lebih kecil sama dengannya itu kan yang sama dengannya itu diikuti juga. Ini kan 0, 1, 2, 3, 4, 3,5. Jadi untuk sama dengannya 3,5 itu kan termasuk ke dalam interior point. Jadi termasuk ke dalam 0, 1, 2, 3,5. Sini perbedaannya untuk kita ke interval selang terbuka dulu. Di sini untuk selang terbuka jelas ya. Di sini dia tidak ada bulatan nih. Dia tidak ada bulatannya di batas ujungnya. Nomor 2 dan 6. Jadi yang termasuk ke dalam interior point itu angka 3, 4, dan 5. Jadi untuk angka 2 dan 6 itu tidak termasuk. Dan kalau perbedaan juga itu terdapat dari batasnya ini. Kalau interval selang terbuka itu di bagian batasnya itu kan tidak dibulatin atau tidak dihitamkan. Nih batasnya. Sedangkan kalau untuk selang tertutup itu ada dihitamkan karena dia termasuk dalam interior point. Di sini sudah paham. Kalau sudah paham kita next. Di sini ada table untuk penulisan interval, penulisan himpunan dalam garis bilangan. Di sini saya jelaskan ini saja. Kita ambil contoh dari A dan B. Di sini ada X, A lebih kecil dari X lebih kecil dari B. Garis bilangan seperti ini. Kemudian yang kedua itu A dan B. A lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan B. Di sini jelas ya, ada titiknya. Nih titik ini. Itu berarti mencakup sama dengan mencakup ini sama dengan ini simbolnya. Dia mencakup lebih kecil sama dengan berarti lebih kecil dari A dan sama dengan lebih besar dari A dan kurang dari B. Berarti kan si A-nya sama si B-nya termasuk ke dalam interior dibandingkan dengan si ini yang A dan B ini simbolnya dia tidak memiliki titik. Tidak.
Sudah jelas perbedaannya. Kemudian di sini ada yang namanya min tak terhingga. Min tak terhingga itu diibaratkan angkanya itu bilangannya tak terhingga atau ya lebih dari itulah, bisa terus bisa berpuluhan ribuan atau ratusan jutaan, bisa itu. Kita ambil dari sini contohnya. X lebih kecil dari B. Jadi itu X itu termasuk ke dalam min tak terhingga. Kenapa dinyatakan min tak terhingga? Untuk min atau minusnya itu kita melihat dari sisi kiri itu min dan sisi kanan itu plus. Nih, perbedaannya ini untuk mengetahui panah kanan atau kirinya tuh bisa dilihat dari simbol ini. Ini kan lebih kecil dari B. Berarti panahnya di arah kiri. Berarti dia termasuk min. Dan untuk ini kan tidak ada sama dengannya. Berarti di sini terbuka, selang terbuka. Oke, di sini ada contoh berikutnya. Sini ada banyak nih, bisa dilihat. Oke, next di slide berikutnya. Sini saya akan memberikan contohnya. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. 2 tambah 5x lebih kecil dari 3x min 6 pada interval pada garis bilangan. Untuk penyelesaiannya, dengan mengumpulkan variabel x pada suatu sisi di sisi kiri. Jadi untuk menyelesaikan itu kita mensortir nilai x-nya nih, 5x dan 3x. Kita taruh di sisi kiri dulu, dipindahkan nih di sisi kiri. Jadi 5x min 3x lebih kecil dari min 6 dan 2. Baru kita masukkan 2 dan 6 ini. Kemudian di sini ada turunan pembagiannya menjadi 2x lebih kecil dari min 8. Min 8 dari ngutang 6 terus ngutang lagi 2, jadi utang bertambah jadi min 8. Kemudian sini dibagi lagi menjadi 1x. Kenapa sih tidak itu 1? Karena ini sudah dinyatakan 1, walaupun 1 tidak ditulis. Kemudian dibawa lagi jadi turun jadi min 4. Sehingga himpunan penyelesaian berupa interval atau selang seperti ini. Min tak terhingga, koma min 8. Kemudian untuk garis bilangannya seperti ini. Jadi panahnya ke kiri dengan selang terbuka min 4. Jadi untuk min tak terhingga itu tak terbatas. Misalkan min 4, min 5, min 6, min 7 sampai min 10 gitu. Ataupun min dan seterusnya. Itu termasuk min tak terbatas gitu. Kemudian di sini saya akan memberikan soal, tolong dikerjakan. Di sini soal pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut ini. 3x min 7 lebih besar dari 2x plus 5. Kemudian soal kedua, tentukan solusi dari 5x plus 4 lebih besar dari sama dengan 2x plus 10. Teman-teman bisa lihat dari cara di ini contohnya, karena ini tinggal ikutin aja. Soalnya lumayan gampang, bisa diikuti dari yang saya jelaskan tadi. Kemudian Oke. Jadi untuk sekian penjelasan dari kami dari kelompok 4 ini, semoga apa-apa yang disampaikan bisa dimengerti dan dipahami di kemudian harinya. Sekian dari kami kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf ya.
Sampai jumpa. See you next time.